Diceritakan dari sahabat Abi Bakar bin Abdillah Al-Muzani, semoga rahmat Allah senantiasa diberikan kepadanya. Beliau Imam Al-Muzani berkata, inna mulkan minal muluki, sesungguhnya ada satu raja dari raja-raja yang ada saat itu, kana mutamarridan ala Rabbi ta'ala, adalah raja tersebut sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dia ngaku sebagai manusia yang paling hebat. Tapi dia lupa kepada Allah. Dia sombongkan dirinya sampai-sampai dia tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang disembah adalah berhala-berhala. Jadi berhala-berhala yang disembah. Nah, ini ada satu cerita nih. Jadi ada raja yang sombong kepada Tuhannya, kepada Allah maksudnya. Dia tidak mau menyembah Allah yang disembah selain Allah. Faghazahul muslimun, maka diperangi raja tersebut oleh orang Islam. Orang-orang Islam memeranginya tuh. Fa'akhazuhu saliman, maka akhirnya orang Islam bisa menangkapnya dalam keadaan selamat, enggak terbunuh. Itu raja enggak terbunuh. Jadi mereka bisa menangkap raja tersebut. Faqalu, maka mereka orang-orang Islam berkata di kalangan mereka orang Islam, ini ada raja yang sombong banget. Akhirnya tertangkap sekarang. Kemudian kata mereka, bi ayyi syai'in naqtuluhu litamarrudihi ala rabbih ta'ala. Dengan cara apa kita bunuhnya nih? Supaya kesombongannya hilang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara memerangi orang ini? Karena begitu sombongnya, angkuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang punya sifat mutakabbir itu hanya Allah. Kalau makhluk nggak boleh, termasuk iblis. Iblis itu nggak boleh punya sifat takabur, sombong. Tapi nyatanya iblis punya sifat takabur. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya iblis itu hamba Allah yang baik. Kalau dari segi ibadah, ibadahnya rajin. Bahkan lebih rajin lagi dari malaikat. Dari segi ilmu, pinter. Iblis itu pinter. Tapi satu doang, satu aja kesalahannya, sombong. Jadi ketika disuruh hormat sama Nabi Adam, dan ini perintah Allah dalam ayat-ayat Al-Quran, bukan satu ayat yang menerangkannya, banyak, beberapa ayat di beberapa surah dijelaskan, di antaranya itu wa idz qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi kesalahan iblis itu satu, yaitu dia sombong. Jadi angkuh. Suruh hormat sama Nabi Adam, dibilang, kok kenapa saya suruh hormat sama Adam? Mestinya Adam hormat sama saya. Tuh begitu. Karena kalau bicara main mulia-muliaan, kata iblis, saya lebih mulia dari Adam. Saya diciptakan dari api. Saya diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Jadi nggak mau saya. Nah itu yang akhirnya wakana minal kafirin, Allah laknat. Iblis itu dia akhirnya menjadi hamba Allah yang kufur. Setelah itu diusir dari surga. Nah begitu. Jadi kita sebagai manusia makanya nggak boleh punya sifat sombong. Tuh begitu. Nah ini raja sombong nih. Orang kaya boleh nggak sombong? Nggak boleh. Nggak boleh. Orang kaya nggak boleh sombong. Orang miskin apalagi begitu. Orang kaya aja nggak boleh sombong, bagaimana orang miskin? Ini ada orang udah miskin sombong lagi. Ya Allah, jangan, nggak boleh. Orang kaya nggak boleh sombong, orang miskin nggak boleh sombong. Itu begitu. Nah sekarang ada raja sombong, tidak disukai itu sama orang-orang Islam. Akhirnya diperangi, tertangkap. Raja tersebut akhirnya setelah tertangkap karena dalam keadaan hidup, nah mereka berkumpul. Bagaimana nih caranya untuk membunuh dia?
ya memerangi dia supaya ya kesombongannya akan hilang. Ya itu seperti itu. Pajatama'a, ya maka kumpul ra'yuhum, ya ide-ide mereka. Ya jadi akhirnya dia kumpul, akhirnya sepakat, punya ide, punya satu pendapat. Ya sepakatnya bagaimana? Ala ayyaj'aluhu fi kumkumin azimin, bahwa mereka orang-orang Islam ini ingin ya menjadikan raja ini nanti ditaruh di satu wadah yang sangat besar. Kumkum azim tuh wadah yang sangat besar. Kata kita bisa panci, bisa penggorengan. Ya, itu pokoknya wadahnya besar. Ya, kumkum azim namanya. Wadah yang sangat besar. Kemudian wasaddau ra'sahu, kemudian mereka ya akan menutupi kepalanya. Jadi dimasukkan ke dalam panci besar, ditutupin. Nah, begitu. Wa auqadu tahtahun nara, kemudian mereka ya akan menyalakan api di bawahnya. Mau dipanggang, ceritanya begitu. Ya, jadi ditaruh di dalam panci besar, kemudian bawahnya mau ditaruhin api. Kan panas berarti. Nah, seperti itu. Walamma wajada hararatun nari, walamma maka tatkala wajada merasakan itu raja hararatan nari, ya akan panasnya api, ja'ala yunadi alihatahu, baru dia mulai manggil-manggil Tuhannya. Jadi pada saat dia udah mulai terasa panas, karena wadah itu dipanasin, di bawahnya ada api, lama-lama terasa panas tuh dia. Nah mulailah dia manggil-manggil Tuhannya, ya allati abadahum min dunillah, yang selama ini tuh raja sembah tuh Tuhan-Tuhan tapi bukan Allah. Ya, siapa nama Tuhannya dipanggil? Ya Lata. Pertama Lata. Lata itu kan berhala ya, berhala. Ya, jadi berhala ya kemudian dikasih namanya Tuhan Lata. Latanya dipanggil, ya Lata, wahai Tuhan Lata, khalisni, ya bebaskan saya. Tuh berhala dipanggil, ya Lata bebaskan saya. Terus ada lagi Tuhan namanya Habil, ya Habil khalisni, bebaskan saya juga. Habil dipanggil juga. Pokoknya yang disembah-sembah selama ini, tuh berhala-berhala yang selama ini disembah dipanggil semua, ya Lata, ya Habil khalisni, ya Uzza. Ada lagi Uzza, Lata, Habil, sama Uzza. Ya, dipanggil lagi, ya Uzza khalisni, bebaskan saya. Mimma anafihi, dari apa yang saya sekarang ada di dalamnya ini, bebaskan saya. Lata bebaskan saya dong, Habil bebaskan saya, Uzza bebaskan saya. Kan selama ini saya udah bertahun-tahun menyembah kamu. Ya, saat ini saya lagi susah, tolong bantu saya. Ya Habil, ya dipanggil lagi ya Habil, kuntu amsahu ra'saka, saya dulu ngusap-ngusap kepala kamu. Wa khodamtuka, saya berkhidmat kepada kamu, kaza wa kaza sanatan, udah beberapa tahun ini. Jadi itu kepalanya diusap-usap Habil. Tuhannya punya kepala ya, kepalanya diusap-usap. Nah kemudian dia berkhidmat, selalu berkhidmat, artinya melayani Tuhannya. Ya dia selalu menyembah-nyembah, bahkan udah dilakukan beberapa tahun. Fakullama iltaja ilaihi, maka tatkala ya raja ini berlindung kepada Tuhan-Tuhan yang disebut tadi, ternyata tazayyada hararatun nari, malah tambah panas apinya. Ya, bukan malah adem, malah terasa panas. Waduh, ini Tuhan yang saya sembah selama ini, saya panggil-panggil minta tolong, tumben minta tolong nih katanya, malah tambah panas, tambah panas. Ya, karena apinya mungkin malah membesar sehingga semakin panas. Falamma alima, maka tatkala ini raja sadar, dia tahu annahum, bahwasanya Tuhan-Tuhannya laisu yughnuna anhu, mereka ya terkaya, artinya tidak butuh ya anhu daripadanya, fa'aisa minhum, maka dia merasa berputus asa. Ternyata udah dipanggil-panggil, ini Tuhan ya sebenarnya apa sih nggak bisa membantu. Ya, akhirnya dia ngambil kesimpulan, udah berarti putus saja dah nih.
Ya, saya putus asa, nggak mau lagi manggil-manggil Tuhan tersebut. Wa raja'a ilallahi ta'ala. Akhirnya dia kembali kepada Allah. Dirujuk, dikembali kepada Allah. Akhirnya yang dipanggil Allah. Ya, jadi Allah yang dipanggil. Ya, jadi Tuhannya yang selama ini dibangga-banggakan, dia sombongin tuh. Tuhan Lata, ya Uzza, Habil. Ya ternyata nggak bisa memberikan bantuan apa-apa. Nah pada saat itu dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan oleh orang-orang Islam saat itu, yang dia tidak mau nerimainnya. Tapi saat ini dia ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanada fil kumkumi, kemudian raja itu panggil nama itu di dalam wadah besar tadi. Dibilang begini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat itu tuh Bapak Ibu Saudara yang diucapkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu aja. Ya, jadi di dalam panci yang di bawahnya dipanasin sama api, disebut aja tuh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ba'atsallahu ta'ala ghaisan minas sama'i. Allah kirimin hujan dari atas langit. Alatil kanari, di atas api tersebut. Jadi Allah Maha Kuasa. Jadi dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang selalu disebut-sebut ya oleh raja tersebut, akhirnya membuat satu ya manfaat yang sangat besar. Allah turunkan hujan, dan hujan itu lokal, ada di kawasan situ aja. Ya, begitu. Jadi menyiram api. Tuh gitu tujuannya untuk memadamkan api. Ya, jadi itu hujan hanya khusus di situ. Ya, jadi akhirnya air hujan itu bisa memadamkan api dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ba'atsa rihan. Setelah itu nggak cukup begitu aja. Allah kirimin lagi angin. Ya, jadi apinya udah padam karena dikirimkan air hujan sama Allah sehingga memadamkan tuh api. Nah, kemudian Allah kirimkan angin lagi. Nah, dari angin itu fahamilatil kumkuma, maka angin itu membawa wadah yang besar tadi ilas sama'i, ke atas langit. Jadi terbang. Wah, ya. Jadi ini wadah terbang Bapak Ibu Saudara. Karena ketiup sama angin. Di dalamnya ada raja tuh, dibawa-bawa naik. Wah, kayak naik pesawat jadinya dia. Ya, dibawa-bawa tuh sama angin. Faja'ala yatajaljalu bainas sama'i wal ardi, maka angin itu membuat raja itu yatajaljal, artinya terus melayang-layang antara langit dan bumi, ke atas, ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi. Pokoknya melayang-layang aja dia. Terus dibawa ya sama angin tersebut. Wa huwa yaqulu, raja tersebut tetap mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetap tuh raja baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya hatta ghaba anil basari, sehingga lenyap dari pandangan mata. Berarti sampai atas itu. Ya, kan kalau naik sedikit masih kelihatan tuh. Ya, wadah tadi ke bawah-bawah angin melayang-layang tuh masih kelihatan. Terus lama-lama tinggi sampai enggak kelihatan dari pandangan mata. Nah, setelah itu udah di atas, summa alqathur rihu, kemudian angin itu melemparkannya. Ya, dilemparkan terus wadah tadi baina qaumin, di antara masyarakat di satu kampung, ya masyarakat la ya'rifunallah, yang tidak pernah kenal dengan Allah. Jadi orang lagi pada kumpul rame-rame di situ, tiba-tiba wadah tadi ya jatuh di situ. Ini raja selamat, sehat-sehat aja. Ya, cuma masyarakat yang ada di situ kaget. Ya, karena ada wadah yang apa? Yang jatuh di tengah-tengah masyarakat. Jadi pada ngelihat semuanya.
Ternyata pas mau dilihat raja. Ya, nah itu. Jadi fa'akhazuhu, maka mereka akhirnya ya menyelamatkannya nih tuan raja tersebut. Wa fatahahu, dan mereka buka. Kan ditutup tuh ya, dibuka tutupnya. Wa akhrajuhu minal kumkumi, lalu masyarakat itu mengeluarkannya dari wadah yang besar tadi. Faqalu, maka orang kampung yang ada di situ bertanya lahu kepada tu raja. Ya, dibilang begini, man anta, siapa engkau? Wa ma qissatuka, dan bagaimana ceritanya kamu bisa di sini? Tuh, jadi ditanya tuh, kamu itu siapa? Ya, kemudian bisa begini tuh ceritanya bagaimana? Qala, lalu orang tersebut bilang, ana mulkun fi maudika, saya ini raja di satu ya tempat, di satu daerah. Ya, jadi ini dia dilemparkan ke kawasan yang bukan daerah kerajaan dia. Nah, seperti itu. Jadi saya ini raja di satu tempat. Fa'ahbarahum, lalu raja itu menceritakan kepada mereka, masyarakat yang tidak kenal dengan Tuhan, ya dengan Allah Subhanahu wa taala, an qissatih, tentang ceritanya. Diceritain dah tuh semuanya dari awal sampai akhir. Wahali, dan kondisinya dari mulai awal sampai dia ditolong sama Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, setelah didengar cerita-cerita tersebut, wa aslamu jami'a, akhirnya masyarakat di situ semuanya masuk Islam. Baca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu termasuk salah satu keistimewaan yang Allah berikan, ya, sehingga mereka yang melihat langsung itu ya langsung beriman kepada Allah. Itu namanya satu keajaiban yang Allah berikan. Betapa dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Ya, makanya yuk kita sering-sering ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, itu dahsyat sekali kalimat la ilaha illallah. Ya, sampai-sampai itu orang kafir yang selama ini menyembah berhala Lata, Habil, ternyata diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai dah tuh cerita terkait tentang hadis yang ketujuh, ya, tentang bagaimana istimewanya kalimat la ilaha illallah. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-8. Al-haditsu tsaminu, hadis yang ke-8. An Ali bin Abi Thalib. Hadis ini riwayatnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karramallahu wajhah. Mudah-mudahan Allah muliakan wajahnya. Artinya disebut wajah bukan berarti wajahnya doang, semuanya. Ya, ini namanya min zikril ba'di wa iradatil kul. Kalau dalam ilmu balaghahnya begitu. Disebut muka tapi yang dimaksud semuanya. Allah muliakan seluruh jasadnya Sayyidina Ali. Begitu mulianya Sayyidina Ali, sehingga dia punya doa khusus namanya karramallahu wajhah. Kalau yang lainnya kan radhiyallahu an Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali karramallahu wajhah. Ya, jadi ini beda ya Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Ali karramallahu wajhah. Ada yang bilang tuh kenapa sampai dikasih doa karramallahu wajhah? Karena ya Sayyidina Ali belum pernah ngelihat auratnya sendiri. Gitu. Jadi ya wajahnya dimuliakan sama Allah. Ya, kenapa? Karena Sayyidina Ali belum pernah ngelihat auratnya sendiri. Aurat itu apa sih? Sesuatu yang enggak bagus ditampakkan. Itu namanya aurat. Al-aurah lughatan al-aib. Begitu. Jadi aurat menurut bahasa itu namanya aib. Aib itu sesuatu yang jelek. Ya, wastakbaha, dan dianggap kurang bagus kalau ditampakkan. Nah, sehingga harus ditutupi. Itu namanya aurat. Nah, makanya ya orang perempuan, orang laki itu ada auratnya yang ditutupin tuh, nggak boleh dibuka karena malu deh. Nah, kalau auratnya orang laki-laki mabainas surah warukbah. Ya, kalau auratnya orang perempuan jami'ul badan ilal wajha wal
kafain. Nah itu secara umum begitu, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, seperti itu. Jadi itu yang harus ditutup. Makanya kita sebagai orang laki, ya ini dengkul kita aurat, jangan kita buka. Gitu. Malu, kelihatan dengkul kita malu. Ya makanya kita kalau mau pakai celana minimal di bawah dengkul. Usahain begitu Bapak. Ya. Nah itu kalau orang laki aja dengkul yang gak boleh kelihatan, bagaimana orang perempuan? Ini enggak, orang perempuan malah pakai segini celana. Ya pakai celana wahai. Ya. Iya, gitu. Ya Allah, jangan. Gitu. Apa sih celananya pakai wahai? Ya, jangan. Ya, ada lagi yang pakai celana daleman dipakai di luar. Apa namanya? Ibu-ibu yang sering pakai apa tuh? Legging. Legging kan untuk daleman. Ya, dipakai di luar. Ya, udah yang tukang ngaji nggak pantas begitu, nggak boleh. Ya, jadi kalau yang tukang ngaji begitu juga ya sama dong sama mereka. Nah, begitu. Jadi kalau ibu pakai gamis, pakai apa? Nah, itu dalemannya pakai legging. Ini enggak, gamisnya nggak dipakai, pakai legging doang. Ya, jangan. Olahraga tuh. Pada ke pinggir kali situ ya. Waduh, nih hari Kamis pada ngaji. Ya Sabtu Minggu olahraganya pakai legging doang. Ya ternyata bukan jamaah Darul Masitoh, jamaah mana tahu dah tuh. Ya seperti itu. Jadi jangan. Ya itu aurat namanya. Perlu ditutup aurat. Ya begitu. Jadi nggak pantas kalau ditampakkan. Nah seperti jadi Sayyidina Ali begitu tuh, karena nggak pernah ngeliat auratnya sendiri, sehingga dapat doa karramallahu wajhah seperti itu. Ya jadi kita nih, ayo belajar ya, aurat kita harus kita tutup. Orang laki dengkul jangan sampai terbuka. Ya kadang-kadang olahraga pagi-pagi pakai celana segini orang laki, nggak boleh juga. Ya nggak boleh, dengkulnya kelihatan dosa. Tuh begitu. Apalagi udah jadi imam, ya jangan. Imam kan di depan ya, gitu. Udah jadi imam, olahraganya pakai celana buntung, nah nggak boleh. Oh iya, saya udah dikasih kepercayaan nih sama masyarakat, jadi imam, jadi muazin, ya. Apalagi ada khotib, ya. Nah itu udah muruahnya udah mesti dijaga benar Bapak, ya. Nah begitu juga ibu, ya aurat dijaga benar. Nah, ini terkait dengan aurat. Jadi kalau ditanya aurat itu sesuatu yang kagak pantas diperlihatkan. Nah, begitu. Jadi Nabi kalau kelihatan betisnya aja malu Nabi. Tuh, betisnya doang Nabi malu bener. Ya, kesingkap karena ya itu ketiup angin sampai betisnya kelihatan, malu Nabi. Malu bener. Nah, seperti itu. Jadi al-haya minal iman. Jadi sifat malu itu merupakan bagian dari iman. Nah kita kembali nih ke bahasan kita. Jadi ini hadis yang ke-8 datang dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Qala, Sayyidina Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajlisu ala kulli babin minal masjidi yaumal jum'ati sab'una malakan. Duduk di setiap pintu masjid di hari Jumat ada 70 malaikat. Di Masjid Nurul Yakin pintunya ada berapa? Itu di setiap pintu ada 70 malaikat. Bapak pernah ketemu nggak? Ada 70 tuh malaikat. Kok muat Ustaz? Ya muat lah. Ya, kalau manusia 70 di situ kagak muat, nggak nampung pintunya. Tapi kalau malaikat muat. Ya, seperti itu. Jadi setiap pintu masjid itu di hari Jumat ya akan dikawal oleh 70 ya malaikat. Yaktubunan nasa bi asmaihim. Ngapain dia? Tujuannya mereka mencatat kepada orang-orang yang datang nama-namanya di absen. Ustaz Haji Abdullah, ada situ namanya. Ustaz Usman, ada namanya. Ya, ada catatannya di situ. Ya, jadi ya malaikat itu tugasnya mencatat nama-namanya. Hatta yakuna akhira man yaktubu rajulun ja'a
hina jalasal imam alal minbar. Sehingga yang terakhir yang ditulis nih yaitu nama orang yang datang ketika imam udah mau naik ke atas mimbar. Ini terakhir nih. Imam udah naik ke atas mimbar, baru sampai. Ya, tapi masih ada catatannya juga. Alhamdulillah itu terakhir banget tuh. Ya, terakhir banget penutup. Ya, kata malaikat udah mau tutup, disampai. Ya, masih dicatat tuh. Ya, jadi ketika imam duduk di atas mimbar. Makanya kan azan yang satu kali kan begitu ya. Kalau azan satu kali kan berarti ya itu udah naik ke atas mimbar. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah naik ke atas mimbar tuh. Itu penutup tuh. Yang datang tuh ya itu terakhir ditutup. Udah. Baru azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu azan Jumat yang kalau orang laki ya punya kewajiban sholat Jumat melakukan kegiatan lain haram udah. Ya, yang jual beli itu udah haram. Izan nudiya lis sholati mi yaumil jum'ati pas'au ila zikrillah wa zarul bayi. Itu maksudnya azan yang kedua. Kalau kita biasa ya azannya 2 kali. Tapi di masjid-masjid yang 1 kali itu tuh yang wazarul bayi tuh. Izan nudiya lis sholati mi yaumil jum'ah. Kalau azan pertama itu masih manggil. Ya, jadi masih dibuka tuh. Malaikat masih nyatet. Ya, ayo catat. Cuma udah dapat telur burung. Ya, gitu. Dapat bonusnya cuma telur burung. Tapi kalau yang pertama dapat apa? Onta. Tuh. Habis onta, sapi, kerbau, kambing. Terakhir telur burung. Ya burung aja udah kecil telurnya. Ya. Nah, seperti itu. Kecil, Bu. Ya. Nah, seperti itu. Ya, makanya ibu ya boleh tuh kalau ada suami jam 11 masih santai-santai aja ngasih tahu dah, "Bang, udah jam 11, Bang." Nah, begitu. Jadi kasih tahu juga ya biar ya cepet-cepet ya, jangan sampai nanti azan yang kedua dia baru sampai, nah itu udah ditutup. Ya pokoknya kalau ya khotib naik ke atas mimbar kan otomatis diberi salam, langsung azan kan. Nah itu udah tuh namanya terakhir. Ya seperti itu. Makanya kalau yang sholat azannya 1 kali, Bapak Ibu Saudara, itu kita yang udah di dalam masjid udah nggak ada kesempatan untuk sholat qobliyah. Itu misalnya ada di satu masjid nih, ya dia azan 1 kali, ya kemudian khotib langsung ke atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan udah naik ke atas mimbar tuh, ya baru muazin, Allahu Akbar sampai selesai, la ilaha illallah. Kita kan biasa tuh kalau habis azan bangun ya untuk sholat qobliyah. Nah itu dia udah kagak boleh tuh, karena khotib udah naik ke atas mimbar. Jadi udah nggak ada kesempatan, udah diem aja, jangan dipaksain. Ustadz, saya biasa sholat qobliyah, tapi saat ini ente sholat di masjid yang azan 1 kali, nggak ada kesempatan. Haram hukumnya kalau kita bangun. Ya, jadi kita disuruh mendengarkan khotib menyampaikan khutbahnya. Kecuali kalau dia ya ada cara lain. Misalnya pengurus masjidnya pas bangun udah masuk, waktu dibilang, Bapak, Saudara yang ingin melaksanakan sholat qobliyah Jumat dipersilahkan karena waktu sudah datang. Nah, ayo udah pada sholat. Itu khotib belum naik ke atas mimbar belum? Ya, bahkan khotibnya sholat juga lagi. Di sholat qobliyah juga tuh khotibnya sholat. Nah, selesai sholat qobliyah baru khotib naik ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan, selesai azan langsung khutbah. Nah, yang lain udah pada sholat kan tadi. Itu aja caranya. Ya. Selain itu udah nggak bisa. Kalau seandainya ya nggak ada kesempatan gitu, ya pengurus masjidnya nggak memberikan informasi seperti tadi, nggak bisa. Ya sebab khotib langsung naik ke atas mimbar. Itu jalasal imam ala minbar maksudnya. Nah itu masih tetap dapat bagian. Masya Allah, kita datang udah paling akhir tuh. Kalau khotib udah naik ke atas mimbar, ya itu masih tetap dapat catatan ya nama orang tersebut.
Falam yu'zi ahadun fi majlisihi, kemudian seseorang itu selama duduk di masjid enggak ganggu ya yang lainnya. Walam yakul, enggak mengucapkan kata-kata illa khairan, kecuali kebaikan-kebaikan. Fadzalika adna ahli yaumil jum'ah hazan, itu termasuk orang yang mendapatkan bagian yang paling rendah di hari Jumat. Nah, itu bagian yang paling rendah aja apa? Wadzalika alladzi yughfaru lahu ma amila minas sayyiati bainal jum'ataini. Itu bagian yang paling rendah aja, dapat ampunan segala apa yang dikerjakan dosa-dosa antara dua Jumat diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang datangnya paling lambat, yaitu khotib udah naik ke atas mimbar, masih dapat ampunan bagi ya orang tersebut ya selama ya dua Jumat. Bainal Jum'atain, kalau dia punya dosa Jumat yang pertama ke Jumat yang kedua, itu di antara dua Jumat tadi dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang datangnya awal? Tuh, datangnya akhir aja tetap Allah kasih keistimewaan. Ya, seperti itu. Inilah fadilah ya salat Jumat, hari Jumat begitu. Al khabara bitamamihi, baca nih hadis dengan sempurna. Saya kira sampai sini. Nanti baru kama qala ta'ala wa idz qala. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.